setelah kita berbincang-bincang tentang pramugari, kayak seru ya kalau kita main games ya, main Q&A. Boleh banget tuh. Iya. Ini aku udah siapin nih. Pertanyaannya di dalam, boleh diambil satu-satu. Oke, tekan dulu ya. Iya. Mana nih ya? Kecil banget nih emang gini. Oh, ini. Oke, dapat. Nah, ini tuh pertanyaannya semua pasti kepo banget nih. Oke, siap ya dengan pertanyaannya? Oke. Apa benar seorang pramugari itu sering digodain sama pilot? Digodain ya. Digodain. Bukan pilot aja. Menumpang juga. Sering banget, Miss, digodain Sering, gitu. Sering. Pasti. Namanya Iya kita lah. perempuan, Cantik ya. ya. Yang namanya laki-laki punya kesempatan selalu ingin menggoda kita. Iya. Tapi kembali ke kita. Tergoda nggak? Iya benar. Kuat iman, Jadi Miss. nggak sih kamu orangnya? Kadang kan suka iseng-iseng. Gitu. Ya. Jadi kalau pengalaman Miss Eka dulu, pilot-pilot itu nggak cuma pilot sih, kadang penumpang, iya. kadang teman-teman kerja juga, pasti mereka suka godain. Nah, kita nggak boleh baper, ya kita harus Janda perasaan. ya jadi perempuan itu harus bisa bawa diri, bawa perasaan. Nah, biasa yang namanya bahasa airline, say, bantu dong, makasih cinta. Iya, itu biasa. Apa kabar Biasa, sayang? Itu bahasa biasa, bahasa kasih sayang untuk untuk mencairkan suasana gitu loh. Jadi bukan berarti si pilot ataupun si penumpang ataupun teman-teman kita genit ke kita, naksir kita, enggak. Jadi kamu nggak usah baper. Kamu tinggal balas, oke say. Kayak bahasa pergaulan. Iya. Itu hal biasa di dunia penerbangan. Mungkin dunia perhotelan atau dunia kerja lainnya juga Sama. So jangan baper. Apalagi kadang nih suka nih, apa kabar? Suka mulai main fisik, sebatas itu masih normal, mungkin masih bisa ya kita respon dengan positif. Tapi kalau kita ngerasa dia sudah mulai kurang ajar, main fisik, itu udah nggak boleh. Sebenarnya gini aja sebenarnya nggak boleh. Bisa ditegur itu, Miss ya? Kita tegas. Mohon maaf, kalau ingin berbicara dengan saya, nggak boleh main fisik. Tangannya diam aja. Gitu. Jadi kita semua tergantung di kita. Ya? Iya, Miss. Kalau teman-teman yang lain gimana? Iya, jadi gini, di dunia kerja apapun itu pasti ada godaannya ya. Apalagi yang pramugari, yang orang naik pesawat itu pasti yang dilihat kan pramugari, ya kan? Pasti pramugari. Ikonnya Kita itu kayak brand ambassador-nya maskapai kan. Jadi sudah ada penumpang kadang pengen kenalan, pengen tahu kepo sama kita tuh pasti itu dialami. Jadi kitanya aja gitu loh, kitanya aja bawa diri bagaimana tetap humble, tetap ramah, menyenangkan. Cari cara yang penolakan yang halus ya, bener ya. Tanpa menyinggung perasaan. Karena memang kalau dipikir kalau jadi pramugari itu mirip-mirip selebriti sih, kayak di pesawat. Di pesawat itu kayak selebriti karena penumpang pasti nggak kita Cantik. minta foto, banyak banget. Jadi ya kita harus siap untuk itu ya. Tapi tetap humble ya jadi orang. Mungkin bedanya kali kita sama selebritis, mungkin kalau kita masih bisa fotoan, cuman penumpang tuh nggak minta tanda tangan aja. Ya, bedanya itu sudah tanya. Lanjut lagi? Yuk. Ayo. Nih, Miss Oro baru hamil. Oke, tanya apa ya? Ayo bismillah dulu. Kayak ambil undian. Ke ini, siapa namanya? Oh, oke. Nanti setelah aku hitung 1, 2, 3 baru angkat ya. Oh, oke. Oke. Kita udah nggak sabar. Ini menunjukkan ke dunia ya. Pekerjaan pramugari menyenangkan. Nah, oke, siap denger ya. Fake or fact, pola tidur pramugari itu nggak teratur. Fake. Bener banget. Karena jamnya gini ya? Iya, karena jam kerjanya. Mungkin Mas Nurul dulu deh yang jelasin pengalamannya. Iya, karena kan gini, kita itu kan ngikuti time zone-nya ya. Apalagi misalnya kita dari Indonesia, terus terbang ke Korea, itu udah beda 2 jam. Di sana otomatis kan biasanya kita tidur jam 10 kan, jadi kita keawalan gitu, jadi kita mundur. Belum lagi nanti dari Seoul kita pindah ke LA gitu, kan beda lagi different time-nya. Jadi berantakan, jadi pintar-pintarnya kita. Biasanya kalau saya pribadi ya, misalnya kita landingnya pagi di negara lain, saya itu bisa langsung pergi aja. Kemana kita? Misalnya di situ tempat, misalnya di Hollywood ya. Oke, aku di LA. Oke, aku langsung ke Hollywood dulu deh. Berapa jam langsung balik, baru istirahat. Kalau kita nyampe sore, tidur dulu. Biarpun nggak ngantuk, usahain tidur. Besoknya kita harus ikutin time di situ ya, time zone-nya situ. Itu pagi kita harus pagi. Jangan
tidur pagi, nanti kita pas mau terbang lagi bingung gitu loh, jet lag-nya. Jadi kan itu tuh memang berantakan iya. Tapi di maintain dengan olahraga ya, makan yang sehat dan minum olahraga. vitamin ya Miss ya. Kan kalau udah capek ini istirahat kan nanti bisa tidur. Ya kalau pengalaman saya ya Mbak ya, justru gini, kan kalau kita terbang dari Denpasar misalnya menuju satu negara yang lain, entah Korea, Jepang itu, pasti take off dari sini jam 1 atau jam 2 pagi kan, dini hari kan. Nah itu kan kita prepare udah dari jam 11 malam Mbak. Iya. Enggak kan 3 jam sebelum pesawat take off, kita tuh udah prepare, udah ready, pramugarinya tuh udah ready. Jadi kalau misalnya kita dijemput jam 11, artinya dari jam 10, jam 9 itu udah mulai dandan ya. Iya. Nah, kita nyampe di negara A itu pagi. Kadang kan kita masih ngantuk, ya kan? Kalau kita bawa tidur, langsung tidur gitu, justru badan malah meriang, gak enak. Jadi biasanya kalau saya memang kata mau langsung jalan. Jalan kemana? Mau beli makan, mau beli apa, jalan aja dulu. Beberapa jam saya tuh balik, baru istirahat. Dan saya jadi agak susah tidur setelah itu berlangsung, setelah saya jadi pramugari itu masih begitu. Kalau nggak lewat dari jam 12 atau jam 1 itu saya nggak bisa tidur, dan itu berlangsung sangat lama. Dan akhirnya memang solusinya adalah olahraga dan belajar untuk lebih early tidurnya. Jadi itu perlu latihan baru mulai terbiasa. Minum vitamin itu udah pasti. Ya kan? Iya, benar. Kalau mungkin bedanya sama Miss Guru sama Miss Eka gitu. Kalau Miss Guru sama Miss Eka yang kadang-kadang ke negara yang beda 2 jam, 3 jam gitu. Kalau saya yang kadang-kadang cuma bedanya sejam. Waktu tidurnya kadang-kadang terganggu adalah saat kita misalnya 3 hari pagi, kemudian 2 hari selanjutnya tuh malam. Jadi besoknya tuh, aduh ini tadi berapa? Tadi apa malam ya? Sekarang gimana ya? Nah gitu, kadang-kadang kayak gitu. Terus kadang-kadang juga sama kayak Miss Eka, kadang-kadang setelah jam sekian itu udah nggak bisa tidur lagi, seringan kayak gitu. Akhirnya harus diimbangi dengan olahraga, vitamin gitu. Sebelum jadi pramugari nggak kenal tuh apa vitamin, apa olahraga nggak kenal gitu. Sekarang wajib ya makan sehat. Bener, wajib sehat. Okta gimana, siap? Seperti itu, jangan terganggu loh. Dia jawabannya gitu aja kan. Udah siap nih sama resikonya. Udah siap dengan resikonya ya. Dipersiapkan ya. Nah, kita lanjut lagi gimana? Oke, Miss ya sekarang. Iya sekarang. Apa ya pertanyaannya ya? Iya, sudah dapat satu. Oke, disiapkan. Nah, ini pasti kalau generasi hebat pasti nanya-nanya terus nih yang kayak gini. Pertanyaannya adalah, pramugari itu boleh nggak sih mau nikah atau memiliki anak? 1, 2, 3. Boleh dong. Boleh. Boleh, kenapa enggak? Pramugari itu boleh menikah, boleh status menikah, boleh punya anak, tapi tidak pada saat baru pertama melamar jadi pramugari. Iya, benar banget. Pertama kali kamu melamar jadi pramugari, tentu saja statusnya harus single. Harus single. Iya, harus single. Umur di bawah 24 tahun biasanya. Ya kan? Nah, kalau ketika kamu sudah berpengalaman di airlines A, B, C, akhirnya kamu memutuskan untuk menikah, tapi kamu sudah punya pengalaman menjadi pramugari, nanti ketika menikah, hamil, kamu resign kan? Kamu off dulu kan? Nah, sudah kembali lagi penampilan kece, udah dapat izin dari suami, mau terbang lagi, ngelamar ulang lagi ke airlines yang lain ataupun airline yang sama dengan pengalaman yang udah kamu punya, namanya X3. Artinya sudah berpengalaman, experience. Jadi namanya pramugari X3. Itu boleh gitu. Tapi ketika kamu melamar pertama, tadi saya bilang statusnya harus single. Ya, benar. Umur minimal di bawah 24 tahun. 18 minimal 18 sampai 24 tahun maksudnya. Sampai 24 tahun. Teman saya, ya teman kita ya banyak yang umur 45 masih jadi pramugari. Bener. Banyaknya nggak kan? Bener ya. Umur 55 kadang-kadang masih 55 pensiunnya Kalau kadang-kadang. di Korean Air Iya, sendiri resignnya ya, maksudnya apa? Pensiunnya itu 55. Ya benar. Untuk Korean Air. Sekarang sama di maskapai saya juga Iya. segitu. Karena kalau kita punya anak bisa ambil cuti 2 tahun di Korean Air. Cuma kalau saya kan dulu memang udah pengen resign. Oke. Karena udah pengen berhenti ya jadi langsung resign. Tapi bodinya harus dijaga ya. Iya benar, harus banget itu. Kan ada pengecekan setiap 6 bulan. Harus ideal. Cantikan juga tidak boleh luntur, harus 6 bulan. Nggak boleh jerawatan. Iya benar banget. Harus
ya. Nah, itu Iya. dia. Maaf ya, kalau Kak Dias contohnya kan dia kulitnya coklat. Iya. Justru itu nilai plusnya Yang penting dia. bersih, kelihatan. Apalagi seragamnya merah, Iya. langsung bright dong. Eye catching gitu langsung kan. Tapi tetap harus dirawat. Tetap harus dirawat. Oke. Tenang Okta, 50 masih jadi. Ya. Yuk lanjut lagi. Oke. Yang terakhir kesan. Ada berapa pertanyaan? 5 ya? 5. Sini. Oke. Oke. Ya. Karena sibuk flight, jadi pramugari itu malah kudet, kurang update. Fake atau fact? Siapa bilang kita ini boleh saya jawab ya. Kalau kita itu malah jadi yang duluan. Contohnya apa? Misalnya contoh ya, supaya kita terbang ke Amerika. Di sini belum launch misalnya Apple gitu. Di Amerika udah duluan. Saya juga Udah tahu, bener. udah tahu. Nah, Tapi film. tahu dong. Saya dulu paling sering film. Kalau kita ke Amerika box office ya di Indonesia itu 1 tahun mundur. Jadi di Amerika misalnya tahun 2020 udah launching film Saint John Wick gitu 4 ya. Di Indonesia itu nanti 6 bulan atau 1 tahun. Jadi saya tuh sering dan nonton Titanic itu saya duluan. Saya udah cerita-cerita ke Indonesia tahun 98 tuh kan saya terbangkan Titanic, saya nonton duluan, udah itu di Hollywood itu kita bayar ya $10 itu bisa 4 teater. Masuk belum kalau masa yang apa namanya kita promo ya. Premier namanya premier, jadi artisnya udah datang itu kita tuh bisa nonton tapi antri gitu. Saya tuh pulang ke Indonesia cerita ada loh film Titanic. Ya Langsung spoiler ya. Ceritanya spoiler nggak, masalahnya kan zaman dulu belum hati-hati ya, nggak boleh, kita nggak boleh emang daripada kena hukuman, tapi itu yang enaknya kita tuh duluan, apapun itu informasi duluan, karena kita kan negaranya langsung gitu loh. Benar. Ya kan? Deh, Eka. Jangan film ya fashion. Ya, Fashion, fashion, bener. Makeup, Make urusan up. parfum itu nomor 1. Kita langsung ke Parisnya loh. Itu sudah menjadi incaran siapa pramugari. Benar. Iya, apa yang lagi booming di situ make up biasanya kayak contoh rambut ya. Rambut model warna coklat itu di Korea dari saya masih kerja udah warna coklat. Di Indonesia kan dari sekarang. Di sana rambut Korea udah coklat dari dulu. Sekarang mereka udah ungu, pink gitu, udah beda. Satu lagi ya dan pertanyaannya. Ayo, ambilin aja biar sekalian. Nadia aja yang langsung baca kali. Iya, boleh. Ya. Mana ini ya? Enggak ada, jangan habis. Pelan. Bawah. Ada. Oh ini. Ya, Okta mungkin yang bacain. Iya boleh. Oke. Siap-siap ya. Oke, pertanyaannya itu pramugari harus cantik. Ya. Nah, ayo dijawab. Udah kalau saya sih fake ya. Gini loh, ini nih saya dulu ya. Bilang fake apa? Karena bagi saya semua wanita tuh cantik. Iya. Hanya dia bisa nggak perawatan, bisa nggak dia make up, ya nggak bisa membawakan diri. Jadi menurut saya nggak ada yang jelek di dunia ini, cantik cuma nggak bisa menempatkan. Makanya perlu kuliah di BATC, nanti diajari. Kulturnya kece-kece banget. Cantik relatif namanya. Nah, Iya. betul kan? Dan itu bisa dipoles pakai Dipoles make up. lagi. Iya, Bisa banget. apalagi Jadi sekarang kan banyak treatment ya, Iya. bisa kok, bisa. bener. Yang lucu Cantiknya adalah perempuan tuh mungkin dilihat dari senyum kali ya. Iya, kalau saya betul Beka. Kalau perempuan cantik tapi nggak bisa senyum itu udah nggak cantik. Iya. Iya kan? Kayaknya poinnya bisa senyum aja udah Bisa cantik. senyum, ramah, yang pasti cantik. senyumnya yang beneran yang tulus ya, yang kelihatan dari Iya. mata ya. Oh, udah habis ya? Iya. Udah. Udah. Oke. Yeay, selesai. Sorry. Sebenarnya kece banget ini. Thank you udah luangin waktunya. Hadir di sini sharing ke generasi hebat, ngasih tahu gimana sih kehidupan pramugari itu. Terima kasih banyak ya. Iya, Terima terima kasih. kasih. Sama-sama. Iya. Oke generasi hebat, sekian sharing kita, talk show kita bareng pramugari beda generasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.